Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah Matondang. Saya dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan kembali untuk menjelaskan, memaparkan materi yang telah diberikan oleh Bapak Ribut Priyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Penerbitan PR. Nah, pengertian public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan berlandaskan pada saling pengertian. Nah, bagian pertama ini dari definisi ini sama seperti yang telah diuraikan oleh IPR, hanya saja unsur tujuannya lebih terperinci, yaitu tidak hanya terbatas pada saling pengertiannya, melainkan juga berbagai macam tujuan khusus lainnya yang sedikit banyak berkaitan dengan saling pengertian itu. Nah, tujuan-tujuan khusus ini meliputi penanggulangan masalah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu, misalnya mengubah sikap yang negatif menjadi positif. Nah, peran public relation ini menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan manajemen by objektivitas. Dalam mengejar suatu tujuan, semua hasil atau tingkat kemajuan yang telah dicapai harus diukur secara jelas. Mengingat PR merupakan kegiatan yang nyata, kenyataan ini dengan tegas menyangkal anggapan keliru yang mengatakan bahwa public relation atau humas ini merupakan kegiatan yang abstrak. Bila kita telah menjalankan suatu program public relation untuk mencapai tujuan tertentu, maka kita pasti mengukur hasil-hasil yang sudah kita capai. Kalau perlu, kita juga menerapkan teknik-teknik riset pemasaran untuk menguji tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan sebuah program kampanye kita atau public relation yang diluncurkan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari public relation ini, jadi di sini saya juga pernah mendengar bahwa fungsi public relation atau humas yaitu ketika ada masalah ini terjadi karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi di sini humas atau tugas humas yaitu harus tahu mencari apa masalahnya, cari kebenaran yang terjadi di masalah ini dan kuasai masalahnya. Kuasai masalahnya ini kita harus tahu dan kita harus tahu kebenarannya. Bagaimana sih masalah ini? Wawancarai orang yang bisa diwawancarai di tempat tersebut. Dan jangan kasih kesempatan wartawan mencari informasi dari yang lain atau orang lain. Biarkan kita duluan untuk mencari supaya masalah atau berita yang kita hasilkan komplit dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian kita juga membuat keterangan atau koordinasi senyap. Nah, masalah memiliki visi melihat tantangan-tantangan apa sih yang ingin kita hadapi di humas ini. Saya memberikan contoh HP Nokia. Sewaktu dulu, pada masanya, HP Nokia ini sangat tren. Dan hampir seluruh orang di dunia memakai HP Nokia atau mempunyai HP Nokia. Jadi, seiring berjalannya waktu, HP Nokia ini sudah tidak secanggih yang dulu karena banyak produk-produk yang telah berkembang atau produk-produk yang bermunculan yang lebih canggih dari HP Nokia ini. Maka di sini terjadi perkembangan teknologi. Humas harus bisa untuk menjelaskan atau menentukan masalah HP Nokia ini yang bagaimana. Karena dulu HP Nokia ini sempat ditawarkan untuk menjadi Android, tetapi HP Nokia ini menolak karena dia merasa bahwa kekuatannya akan tetap bersinar sampai kapanpun, atau kekuatannya memang masih bisa digunakan
lebih canggih dan mereka merasa mereka ini bisa berkembang lebih maju tanpa orang lain gitu. Jadi sampai sekarang HP Nokia belum ada yang Android, meski perjalanan dari zaman dulu waktu Nokia ini masih tren. Meski sekarang Nokia sudah ada Android, cuman mereka kalah dengan perkembangan yang lainnya, brand-brand yang muncul lainnya. Jadi di sini Pak Ribut juga pernah berkata, hanya perubahan yang bisa membuat kita berproses. Terima tantangan tersebut untuk melatih diri kita. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan atau memberi contoh lainnya, yaitu 200 juta orang yang bermain internet dan melahirkan orang-orang yang berinovatif dan pintar. Faktanya, pengguna akun 176.000 akun 3-18 tahun literasi. Jadi, humas ini adalah ujung tombak daripada komunikasi. Informasi yang dikonsumsi atau hoax, fungsi humas ini harus pandai-pandai untuk mengembalikan lagi, untuk mengembalikan dan melihat ini berita hoax dan tidak hoax. Dan bagaimana humas mendapatkan kepercayaan publik atau perspektif komunikasi. Tahapan manusia yaitu informasi peristiwa, memandang manusia sebagai konstruktif adalah membangun mesin yang bisa dikendalikan. Nah, seperti yang kita ketahui, peran humas ini sangat penting untuk dimanapun, seperti di perusahaan atau di instansi-instansi lainnya. Nah, saya juga pernah mendengar bahwa humas tujuan ini ada positivisme tahapan manusia. Nah, tahapan manusia ini konstruktif, yaitu informasi dan peristiwa. Manusia membutuhkan informasi dan peristiwa. Manusia juga bakalan mengalami yang namanya peristiwa. Dan yang kedua, konstruktif, membangun. Dan yang ketiga, kritis. Produksi pesan sudah ada nilai misinya, tujuan untuk mempengaruhi sikap dan produktif. Jadi positivisme memandang manusia ini sebagai bisa dikendalikan sebagai mesin yang bisa dikendalikan manusia dan direkayasa, dan manusia bisa diprediksi atau di copywriting. Nah, lanjut saya ingin menjelaskan sedikit lagi tentang definisi analisis, bahwa prinsipnya public relation ini menekankan pada bentuk spesialisasi komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa public relation adalah salah satu bentuk spesialisasi komunikasi dari sekian bentuk spesialisasi yang ada. Yang kini bentuk spesialisasi ini komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Public relation adalah termasuk pada bentuk spesialisasi komunikasi massa. Jika kita lihat mengapa public relation termasuk pada spesialisasi komunikasi massa, karena pada prinsipnya publik yang berkepentingan terhadap organisasi atau badan perusahaan tertentu yang tertentu saja sebagai publik yang harus menjadi perhatian untuk dibina hubungan baiknya adalah tersebar di dalam masyarakat. Oleh karena itu,
beralasan jika public relation termasuk ke dalam salah satu spesialisasi komunikasi massa. Hal yang menjadikan sesuatu yang khusus dari kegiatan public relation dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain adalah bahwa public relation mempunyai tujuan yang pada awalnya adalah tujuan memajukan saling mengerti, bergerak pada saling percaya, saling mendukung, dan kemudian selanjutnya akan tercapai adanya saling kerjasama di antara publik yang berkepentingan. Nah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya paparkan atau yang saya ingat dari materi-materi yang sebelumnya. Kurang lebihnya saya masih belajar di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.